Oh iya, saya record dulu ya. Nah, kalau saya manggilnya Kak Sonya, tapi teman-teman terserah mau manggil Kak juga nggak apa-apa, panggil Ibu juga nggak apa-apa gitu. Senyaman teman-teman aja. Nah, pagi hari ini Kak Sonya akan hadir bersama kita, terus kemudian akan membahas mengenai peran jurnalis dalam perlindungan dan advokasi hak perempuan dan anak. Nah, kalau sebelumnya kita sudah dapat teorinya, nah gini ini nih, Kak Sonya akan berbagi pengalaman nih, bagaimana pengalaman beliau dalam meliput perempuan dan anak. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan pada moderator yakni Fania untuk memandu jalannya acara. Silakan Fania. Baik Ibu, apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar Fania. Ya, terima kasih Ibu atas pengantarnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Kak Sonya yang juga sudah bergabung bersama kita. Perkenalkan, saya Fania Salsabila. Saya selaku moderator dari kuliah tamu pada pagi hari ini, yang mana akan membahas tema tentang bagaimana media meliput pemberitaan perempuan dan anak. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi kuliah tamu, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama soalnya Helen Sinombor, SH. Beliau ini wartawan yang sangat senior di Harian Kompas. Beliau sudah bekerja di Harian Kompas sejak tahun 96 sampai sekarang. Beliau ini juga sudah bekerja beberapa kali ditugaskan di berbagai kota di Indonesia. Pernah juga menjabat sebagai Kepala Biro atau Perwakilan Kompas Jawa Tengah, Wakil Kepala Des Ekonomi, Wakil Kepala Biro Istana atau Wartawan Istana Presidenan. Saat ini beliau menjadi wartawan utama di Des Humaniora, yang mana menulis tentang isu perempuan, anak, disabilitas, dan juga kelompok minoritas. Selama menjadi wartawan, beliau ini sudah meliput berbagai macam isu dalam negeri dan juga terlibat dalam liputan kegiatan internasional di sejumlah negara. Ini luar biasa sekali pembicara kita karena beliau juga sudah pernah menerima beberapa penghargaan yang sangat luar biasa nih, diantaranya menerima penghargaan Suara Sarasvati Award 2019 dari Koalisi Perempuan Indonesia dan juga pernah menerima penghargaan Hasan Wirayuda Award 2020 dari Kementerian Luar Negeri. Luar biasa sekali, Kak Sonya bukan hanya berpengalaman ya, tapi sangat berprestasi juga sudah diakui gitu. Nah baik, teman-teman mungkin udah nggak sabar nih, jadi kita sapa dulu aja Kak Sonyanya. Halo Kak Sonya, selamat pagi Kak. Pagi Fania. Ya Kak, bagaimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Kak ya. Ya. Ini mungkin takutnya udah pada nungguin dan nggak sabar juga untuk langsung dengerin dan menyimak materi dari Kak Helen ini. Karena kayaknya kalau kita melihat materinya nih, temanya bagaimana sih media meliput perempuan dan anak ini sangat relate ya, terutama sekarang isu-isu di dalam negeri ini sering banget gitu pemberitanya tentang perempuan dan anak. Nah, jadi langsung aja kepada Kak Helen, dipersilahkan Kak. Ya. Baik, terima kasih banyak Fania. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan tentu saja selamat berweekend. Saya baru tahu kalau di UHAMKA kalau Sabtu ada kuliah gitu ya. Bayang nggak sebentar siap-siap malam minggu tapi ternyata mesti kuliah dulu nih pagi hari ini. Nggak tahu nih ibu dosennya ini gimana nih kuliahnya hari Sabtu nih. Iya nih Kak. Belajar nggak mengenal waktu Kak, asik. Saya juga salut gitu ya. Boleh juga nih anak-anak zaman sekarang gitu. Saya memperkirakan Fania dan kawan-kawan yang menjadi peserta kuliah tamu hari ini
jangan-jangan waktu saya jadi wartawan belum lahir. Iya nggak sih, Fania? Lahirnya tahun berapa, Fania? Betul, Bu, belum lahir. Ibu udah jadi wartawan, saya belum lahir. Saya lahir tahun 99, Bu. Astagfirullahaladzim, saya lagi di wartawan 96. Kebayang nggak ya? Nggak tahu, Mas Yasin sudah lahir tahun berapa ya? Nggak ada suara Mas Yasin nih. Oh, usia saya sekarang 44. Oh, 11-12 lah kita. Iya. Padahal Indri ketawa nih, saya cuma dicek ombak namanya kalau dalam bahasa wartawan nih. Kalau di wartawan nih Ibu Indri ini kan dia double job nih, dosen dan wartawan. Nah, kalau di dunia wartawan kita nih Mas Yasin, ini cek ombak, saya mau cek nih, Yasin ini dekat-dekat dengan saya atau jauh-jauh gitu loh. Kalau Fania sudah saya bisa perkirakan. Fania memang jauh bingit gitu, Van. Udah kelihatan. Cuma Mas Yasin doang, Kak. Yang lainnya masih fresh-fresh. Kulihat tampang yang lain ini memang fresh banget gitu. Banget gitu. Kania juga kayaknya, waduh, imut banget loh kayak Kania ya. Jadi kebayang gitu ya, masih fresh dan saya senang gitu diajak Mbak Indri untuk bergabung dalam kuliah pagi hari ini. Ini first time saya sharing di UHAMKA ya. Dulu pernah tapi saya bukan jadi pembicara gitu, saya hanya terundang gitu ya. Jadi saya sungguh bahagia. Terima kasih teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja meskipun usianya separuh bahkan lebih dari separuh saya. Ya, jangan ketawa dong Mas Yasin. Mas Yasin masih bergerak di 40. Saya tahun ini akan memasuki ke era 50. Jadi sebentar lagi setengah abad tahun ini saya tidak akan bocorin Fania kapan saya setengah abad, tapi tahun ini yang pasti. So umur itu cuma angka, Fania dan Kania. Jangan khawatir. Buktinya Mas Yasin juga kelihatan sama dengan kalian. Masih kelihatan semester berapa itu malah. Baru mulai masuk kuliah kelihatannya ya. Oke. Soalnya saya tanggal 28 ini saya ikut sidang skripsi. Mohon doanya. Baik. Jadi jangan khawatir, usia cuma angka, tetapi belajar itu tidak mengenal umur. Nah, kira-kira gitu. Makanya saya juga meskipun saya sarjana hukum 26-27 tahun yang lalu, Fania, saya insya Allah nih tahun ini saya sudah hanya semangat lagi dapat S2 lagi saya nih. Udah mau kelar magister hukum saya. Nah, ternyata belajar itu tidak kenal usia. Orang boleh bilang cek U, boleh lah. Fania bilang cek U dulu Kak Sonya. Boleh, nggak apa-apa. Saya akan cek U, tapi jangan khawatir. Lagi-lagi pengalaman saya sebagai wartawan bahwa usia itu cuma soal angka. Kapan saja, di mana saja kita menjadi jurnalis, kalau kita punya komitmen, mau kita baru menjadi wartawan, tapi kalau kita punya komitmen dan benar-benar bisa menjadi jurnalis, itu juga tidak akan berbeda. Maka saya selalu senang bermitra dengan wartawan-wartawan muda yang masih magang. Paling tidak saya kelihatan awet muda gitu kira-kira. Oke, by the way ini hari Sabtu karena tadi ada yang bilang mau malam minggu, saya mulai dengan agak ringan karena isu perempuan dengan isu anak. Saya tambah anak meskipun yang diminta Mbak Indri adalah isu perempuan, media dan perempuan. Tapi saya suka ini berkelindan. Ketika kita bicara tentang perempuan, kita sedang berbicara juga dengan anak. Tidak bisa dilepaskan. Meskipun ada isu yang ketika perempuan dewasa itu memang spesifik, tetapi overall sebetulnya bicara isu perempuan tidak akan terlepas dari isu anak. So, mohon maaf kalau saya agak tambah-tambah anak ya, Mbak Indri dan teman-teman semuanya. Tetapi tadi sudah disinggung oleh Mbak Indri ya, gimana perkembangan RUU PPRT dan TPKS misalnya. Itu isu perempuan bingit gitu ya. Meskipun isu tindak pidana kekerasan seksual itulah yang kita sedang lawan sekarang. Itu bukan isu perempuan doang. Kekerasan seksual ya siapa saja.
Mas Yasin bisa kena loh. Kalau Mas Yasin lagi di kereta terus ada yang lain juga pingin memang niat untuk melakukan kekerasan, bisa disenggol dia, kira-kira gitu ya. Tapi artinya setiap orang rentan mengalami kekerasan seksual, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang umur, tidak memandang tempat, tidak memandang profesi. Apalagi, pokoknya semua bisa tersasar. Jadi maka saya bilang isu tadi PPRT dan isu TPKS itu isu yang sangat lekat dengan perempuan, tetapi juga dengan siapa saja. Karena itu senang teman-teman, mari berbagi pengalaman dan informasi. Kita memperkaya yang namanya kuliah itu. Saya kalau kuliah S2, dosen saya malah suka panggil saya untuk menjadi ini. Saya yang kuliah tapi saya yang jadi pembicara. Saya kadang-kadang bingung. Ini gimana nih? Enak juga dosen saya. Saya jadi mahasiswa, saya bayar SPP, Fania. Tapi ketika mulai kuliah, apalagi ketika bicara pidana, hukum pidana dan perempuan lah, kok jadi saya yang sering testimoni, kok jadi saya yang selalu bicara. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kuliah. Saya harap di UHAMKA juga begitu, kita saling belajar. Karena ilmu itu berkembang. Jadi jangan berpikir ilmu itu berhenti di textbook. Itu yang salah. Bahwa buku menjadi pedoman referensi kita, yes. Tetapi jangan berhenti di buku. Tapi kemudian jangan nggak pakai buku. Nah, itu juga salah. Tiba-tiba Ibu Indri kuliah, terus kemudian semuanya basis datanya mana? Harus ada basis datanya. Basis data itu biasanya menjadi textbook. Maka kemudian kenapa undang-undang itu tertulis? Meskipun kita selalu bilang ada hukum yang nggak tertulis loh Kak Sonya, ya norma-norma nggak tertulis, tetapi itu semua sangat penting. Jadi artinya gunanya kita kuliah supaya kita belajar, supaya kita saling sharing, kita yang paling penting kita maju bersama. Menurut saya konteks pendidikan begitu ya. Jadi jangan cuma pinter dosennya aja, atau mahasiswa kemudian lebih pintar dari dosen. Itu juga aneh lagi. Ada mahasiswa yang lebih pintar. Nah, itu kadang-kadang saya juga bingung. Waktu kuliah S2 ini ada dosenku pasif banget. Saya pikir-pikir, ya nggak usah kasih kuliah lah gitu. Ada Mbak Indri gitu ya. Kok saya yang ngasih kuliah gitu ya. By the way, itu just prolog. Tapi teman-teman sekali lagi, saya nggak tahu apakah di UHAMKA dan di kelas ini mengetahui seperti apa media dengan isu perempuan. Tapi 4 tahun terakhir saya coba menekuni betul isu ini. Setelah saya jadi wartawan Istana Kepresiden, kemudian saya masuk ke Desu Maniora, saya menekuni isu perempuan, anak, dan kelompok-kelompok rentan. Ternyata nggak banyak orang yang tertarik. Meskipun jumlah penduduk perempuan itu hampir sama dengan laki-laki. Itu yang bikin saya heran nih, negeri ini. Meskipun ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi kenapa isu perempuan itu tidak eye-catching? Nah, ini saya mulai bicara bahasa jurnalistik. Kenapa isu perempuan itu di publik itu hanya menjadi daya tarik ketika itu bicara ketubuhan perempuan? Kenapa begitu? Tapi kalau yang lain, sepi Mas Yasin. Jarang ada yang mau bicara. Kalau ada pemerkosaan, kalau ada artis ini bukan aktor, jarang-jarang nih aktor kalau bikin itu kecuali maaf ya inisial A, menyanyi A, itu karena heboh dan berkaitan juga dengan perempuan, berkaitan dengan seksualitas, kira-kira begitu. Ada kelindannya di sana, ada nyerempet-nyerempetnya sehingga kemudian naik. Tapi yang dinaikkan, mari lihat, saya nggak perlu sebutkan, teman-teman Fania dan kawan-kawan tahu yang saya maksudkan, penyanyi A itu terkenal sekali. Nah, tetapi coba kalian lihat bagaimana media menyampaikannya. Yang diangkat adalah perempuan-perempuan yang berhubungan dengan si A. Coba dikuliti habis-habis. LM gitu kan, CT gitu kan. Cari sendiri ya, mahasiswa kan bisa cari tahu, browsing. Diulas. Mengapa ini seorang, kasihan ya, sampai susah sekali cari pasangan akhirnya si LM ya. Sampai putus bahkan sekarang, diambil juga yang lain gitu ya. Nah, maksud saya betapa isu perempuan itu hanya lekat dengan yang gitu-gitu di media.
Dulu 20 tahun belum ada media sosial, masih media mainstream yang bermain. Sekarang jadi bulan-bulanan perempuan, isu perempuan. Baik di media mainstream, lebih parah di media sosial. Itu ngeri sekali, ngeri sekali. Tidak ada batas. Bahkan nggak ada sopan santunnya itu. Nggak ada etika kalau bahasa kami. So, mengapa penting? Saya kira teman-teman mahasiswa harus punya perspektif. Fania dan kawan-kawan perempuan juga harus sadar bahwa tidak bisa lagi sekarang bercanda di kampus sweet gitu ya, misalnya gitu kan. Jangan sampai kita pada level, aduh aku cantik ya, aku cari di sweet. Jangan sampai pada level itu. Kita tidak tahu kita sedang dalam tanda petik dilecehkan. Kira-kira begitu. Harus dibangun kesadaran itu ya. Kan ada juga teman-teman, dulu saya waktu mahasiswa, teman cewek kalau ada yang sweet, udah diem aja, lu berarti cantik. Enak aja. Itu sedang dalam proses itu. Tapi proses membangun kesadaran itu menjadi penting. Maka teman-teman, mari kita belajar. Nah, kenapa media menjadi perlu untuk hadir dalam isu-isu perempuan dan anak? Saya mau challenge Fania dan kawan-kawan, Kania, siapa aja. Kok tumben yang di depan mata saya Fania, Kania ya, Nia gitu ya. Cuma beda V dan K. Kecuali dibatasi oleh Pak Yasin nih. Oke, baik. Coba bisakah Kania membacakan teks ini? Kania open mic, bisakah lo bacain? Iya, Kak, bisa. Yes. About journalism is not about medicine, but it can heal. It is not law, but it can bring about justice. It is not military, but it can help keep us safe. Mary Mapes. Oke, thank you, Kania. Ini adalah salah satu statement dari seorang jurnalis di CBC ya, kalau nggak salah dia. Aku suka banget. Aku kalau jadi bawa latihan tentang media, saya suka sekali kata ini. Journalism is not about medicine. Bukan soal obat-obatan, bukan soal kesehatan berkaitan dengan ini, medicine. But it can heal. Tapi dia bisa memberhadirkan, bisa bikin orang sehat. Bisa memulihkan orang gitu ya kira-kira kaitan dengan kesehatan. It is not a law. Jurnalisme bukan hukum, but it can bring about justice. Dia bisa kasih kita keadilan. Jurnalisme it is not military, bukan tentara loh. Kan kita sering lihat tentara lengkap dengan baju dan senjatanya gitu kan. Gagah memang dan itu siap bedil gitu. But it can help keep us safe. Bisa bikin kita merasakan rasa aman. Kira-kira kalimat ini yang sudah kita translate bersama-sama, apa artinya? Saya ingin menantang Kania dan kawan-kawan. Kira-kira ada yang mau terima challenge-ku. Apa maksudnya? Mary Mapes bilang begitu. Ada Naisia, ada yang lainnya. Yang buka kamera sih cuma Kania dan ini ya, Fania dengan Mas Yasin ya. Yang lainnya nggak berani kayaknya. Silakan, saya challenge. Ada yang mau terima challenge-ku? Apa artinya? Statement dari yang namanya Mary Mapes. Ayo. Fania, boleh dari Fania juga boleh. Ya, baik, Bu. Ya, sepemahaman saya aja kali ya, Bu ya? Iya, suka ini cuma Oke. Ya. Jadi jurnalisme ini dia dengan pemberitaan ya, dia ini bisa memulihkan gitu, memulihkan nama baik seseorang, memulihkan cita seseorang gitu. Tapi dia ini bukan obat, dia ini juga bukan hukum, tapi bisa memberi keadilan. Kalau kita lihat contohnya mungkin banyak tuh yang di sosial media yang setelah viral akhirnya baru ditangani dan dapat keadilannya gitu. Dan juga ini bisa memberi keamanan gitu. Jadi
karena mendapat sorotan dari media yang kemudian mendapat dukungan dari massa, mungkin seseorang kemudian merasa aman gitu. Itu sih Kak pendapat saya. Keren. Ada yang sependapat atau tidak sependapat dengan Fania? Silakan. Silakan. Mas Yasin juga boleh kok, nggak dilarang. Silakan. Namanya juga kuliah. Kalau sudah benar di kuliah itu nggak ada orang kuliah lagi. Kalau saya izin Bu Sonya, mungkin saya cari aman ya, cari amannya saya sependapat dengan saudari Fania. Gak usah cari aman, sampean kasih pendapat aja, nggak apa-apa. Iya. Artinya jurnalis ini menjadi wasit mungkin atau penengah dikala seperti yang tadi Mbak Sonya sampaikan di materi awal dengan kasus-kasus si A, si C, si LM ini menjadi penengah atau wasit peredam lah, artinya tidak menjudge si para pelaku atau si korban tersebut. Mungkin cukup sedikit demikian Bu Sonya. Terima kasih. Baik, jangan takut. Saya berharap ini dua pembicara ini memicu yang lain untuk berani bicara ya. Saya senang untuk begitu supaya kita paradigma dan cara berpikir kita itu jangan terkungkung. Itulah kuncinya zaman now gitu ya Fania. Saya dulu dilahirkan sama Mas Yasin dan Mbak Indri mungkin saya hampir 50 tahun yang lalu dengan budaya yang begitu keras, kita jarang mengemukakan pendapat dengan bebas. Sekarang kan udah bebas, mau bicara sendiri boleh, mau di ruang platform ini, tapi don't worry. Bisa dibayangkan ya, ada seorang anak yatim piatu kemarin korban, bapak ibunya meninggal karena COVID kemudian, dan ternyata anak itu terpapar COVID. Tapi dia di rumah, lalu ditemukan oleh wartawan dan ditulis. Pertanyaan saya, kemudian ditangani oleh pemerintah. Dan dia akhirnya bisa sembuh setelah di Wisma Atlet misalnya. Kira-kira wartawan jadi dokter nggak di situ, Fania? Tidak Kak. Itu kan berarti anak itu selamat kan? Selamatkah? Selamat. Anak itu mengalami kesembuhan. Nah itu yang saya maksudkan. Wartawan bukan jurnalis, bukan obat, tapi dia bisa memberikan kesembuhan. Yaitu tadi, lewat jalan. Publikasi dan pemberitaan yang dilakukan misalnya oleh saya dan Mbak Indri bisa memberikan kesembuhan. Tidak harus kita yang datang sebagai bawa alat suntik untuk ini. Tapi lewat publikasi itu, membuat orang ditolong. Contohnya lagi, pernah ingat berbagai kasus, ada nenek curi kakao. Pernah ingat ada kasus misalnya Nuril Baik yang menjadi korban di Lombok. Mereka orang-orang kecil. Mereka tidak tahu hukum. Mereka diadili. Masuk pengadilan kan? Nah kalau itu berjalan dengan biasanya sidang itu, kemudian wartawan media tidak ikut mempublikasikan, kira-kira apa yang terjadi? Kan ya? Yang tetap kena hukum. Pasti akan dihukum, dan hukum itu sesuka hati aparat penegak hukum. Pasti. Sudah banyak bukti. Saya ini sarjana hukum, ya sebentar lagi magister hukum, jadi saya bisa pertanggungjawabkan. Pasti kan ya. Karena tidak tertangkap, tidak terekam oleh media, dan banyak juga yang tidak terekam. Nanti kita akan bahas fungsinya media. Ada banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan seksual, kasus pemerkosaan terutama. Ketika dia melaporkan ke polisi,
Apa yang terjadi? Bukannya dia mendapat keadilan, malah kadang dia yang jadi tersangka. Terbalik. Dilaporkan balik oleh pelaku, dan dia yang menjadi terdakwa. Itu banyak yang saya liput. Nah, itu berbeda ketika kemudian media datang meliput. Yang tadinya dia tidak mendapat keadilan oleh karena pressure, tekanan media, maka orang itu mendapat keadilan. So, balik ke tadi. Apakah saya hukum? Meskipun saya sarjana hukum, sekarang saya bicara sebagai wartawan. Apakah jurnalis aparat penegak hukum, Fania? Bukan, Bu. Bukan. Tapi apakah dia bisa menghadirkan keadilan? Bisa. Itulah Mary Mapes. Kira-kira begitu. Ketika di Papua ribut-ribut, konflik, kira-kira gitu ya, di sebuah suku. Lalu kemudian ada sekelompok suku di pedalaman itu. Ketakutan, mereka menjadi dampak itu. Lalu kemudian ada wartawan juga merekam itu. Dan mereka menyampaikan, mereka tidak ikut-ikut dengan konflik itu. Dan mereka justru minta perlindungan. Dan akhirnya dimuat di media. Yang tadinya mereka ketakutan karena dimuat di berita. Tentara nggak sembarangan datang kemudian membabat langsung tangkap. Kira-kira begitu. Lagi-lagi kutanya, apakah wartawan militer, Kania? Apakah wartawan militer? Anggota militer? Bukan, Ibu. Bukan. Tapi apakah orang-orang itu bisa dapat keamanan? Tidak. Dapat. Dapat. So itulah jawabannya. Betapa peran media itu sesungguhnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi media itu tidak cuma publikasi-publikasi doang gitu. Kalau cuma begitu, jadi copywriter aja, Wania. Saya. Ngapain saya 27 tahun? Tulis-tulis pekerjaan saya, bahkan KTP sekarang sudah saya tulis wartawan pekerjaan. Mau tulis apa lagi? Ngapain? Kalau kerja saya tidak berdampak. Kalau dengan profesi saya sebagai jurnalis tidak membawa perubahan. Kira-kira begitu. Nah, Mary Mapes mengajarkan saya banyak hal soal itu. Karena itu, teman-teman harus paham. Jadi jangan ada yang menuduh wartawan itu cuma cari gara-gara. Jadi media itu cuma berita-berita bombastis. Tidak seserem itulah. Tapi mari kita bahas. Saya juga nggak menolak kalau ada kritik-kritik. Tapi ingatlah, ada misi mulia loh dengan media, apalagi seorang jurnalis. Makanya kalau ada yang ngejek-ngejek wartawan beneran, kebangetan. Kalau ada yang merendahkan dan meremehkan wartawan beneran, kebangetan sekali lagi. Kecuali wartawan bodrek, silahkan. Tapi saya sering dapat impact, Mas Yasin. Berulang kali saya dilecehkan, dihina. Jadi kira wartawan, ini gara-gara kelakuan wartawan bodrek. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah menerima profesi saya sebagai jurnalis, saya akan tetap menerima itu. Yang penting saya tidak demikian. Nah, mengapa wartawan itu, media itu perlu memberikan perhatian terhadap isu publik? Karena dia punya peran, terutama terhadap perempuan. Dia punya peran ini semua. Dia punya fungsi untuk memberitahu kepada publik. Dan yang paling penting, dalam isu perempuan, ini yang kedua. Wartawan pers itu harus nilai-nilai kasih. Itu ada amanatnya. Dan menghormati kebinekaan. Kali perempuan, ada berapa banyak perempuan berhadapan dengan hukum? Ada berapa banyak perempuan yang diinjak-injak hak asasi manusia, hak asasi perempuannya? Tadi saya contohkan. Banyak perempuan diperkosa. Tidak pernah mendapat keadilan. Ada berapa banyak perempuan hanya karena dianggap isu, maaf, sensitif gitu ya,
cepat sekali diseret ke ruang hukum. Laki-laki jarang, karena laki-laki punya perlawanan. Nah ini. Nah padahal pers itu bisa melihat di situ. Selain fungsi tadi ketiga dan keempat, yang kelima, ini lagi saya spesifik bicara perempuan. Karena pers itu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah perempuan seringkali tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran. Makanya kalau menjadi jurnalis harusnya dia paham. Jadi kenapa harus berikan perhatian terhadap perempuan? Yaitu karena ini, selain amanat undang-undang, karena posisi perempuan dan anak di Indonesia maupun di dunia, teman-teman mesti tahu, suka nggak suka, perempuan dan anak berada dalam kelompok rentan. Yang pasti rentan terhadap kekerasan, berbagai kekerasan, tetapi terutama kekerasan berbasis gender. Baik dilakukan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Paling banyak sih seksual dan fisik. Berbasis gender. Coba lihat, tahun 2021 ada 209, hampir 300 kasus yang dilaporkan, yang dialami perempuan. Ini kasus ini, dari tahun ke tahun tambah banyak. Polanya, maksudnya, modus-modus kekerasan yang dialami oleh perempuan, ini bermacam-macam dan makin canggih. Saya nggak perlu ajarin ke teman-teman. Bahkan, teman-teman nggak mungkin yang di sini, Fania dan kawan-kawan nggak pernah duga, yang namanya perkawinan anak, itu bagian dari kekerasan perempuan. Nanti kita berdiskusi kenapa saya bilang gitu. Kalau ada yang belum tahu. Kenapa itu kekerasan terhadap perempuan. Kenapa? Kok kawin kan biasa aja Kak Sonya. Menikah biasa aja. Ya, tapi tunggu dulu. Nanti kita bahas bentar. Selain kekerasan itu, nah, kekerasan perempuan itu menurut Komnas Perempuan itu terjadi di wilayah privat, terjadi di wilayah publik. Dan sekarang yang paling banyak terjadi di wilayah privat. KDRT dan kekerasan seksual itu ada di dalam rumah-rumah kita sendiri. Nah, kemudian ada lagi fenomena baru yang menyasar perempuan dan anak. Kekerasan berbasis gender online atau cyber. Wow, ini selama 5 tahun terakhir dalam pantauan saya ngeri sekali. Ngeri banget. Ini yang dilaporkan hanya 0,0 sekian %. Tetapi kalau kita lihat kasus-kasus, ngeri sekali. Ada ribuan. Saya tadi lupa, nanti saya tampilkan kutipan dari LBH API, terutama Jakarta. Ngeri sekali. Tahun 2021 ada ratusan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan. Secara daring ya ini ya, dilaporkan. Ngeri sekali. Nah makanya kalau teman-teman berpikir bahwa sama aja, betul, nggak usah lihat secara spesifik. Siapa bilang? Perempuan masuk dalam kelompok rentan yang tadi. Bahkan dia sangat rentan dengan kekerasan berbasis gender. Apa itu kekerasan berbasis gender? Keterlaluan kalau mahasiswa nggak pelajari itu. Kalau bicara gender berarti bicara tentang fungsi dari perempuan dan laki-laki. Berdasarkan identitas gender. Jadi jangan lihat ya, bukan kelaminnya, tetapi karena situasi dan kondisi identitas dari perempuan. Nah, persoalannya ini laki-laki merasa laki-laki lebih dominan dan lebih kuat. Nah, ketika bicara berbasis gender ini menyerang tubuh dan privasi seseorang. Nah, yang paling banyak diserang tubuh dan privasi siapa? Perempuan. Tadi saya sudah bilang, ini seksual ya tadi, bukan seksual. Yang paling banyak mengalami body shaming siapa? Laki-laki. Jarang tuh. Eksploitasi seksual laki-laki. Jarang, tapi ada. Bahkan pemerkosaan paling banyak adalah perempuan. Pelakunya paling banyak laki-laki. Serangannya tentu saya beda-beda tadi. Jadi kalau teman-teman merasa nggak ada masalah, saya khawatir. Hati-hati teman-teman kalau nggak sensitif dengan itu. Nah, balik ke media. Bicara tentang perempuan, media itu tadi saya bilang punya amanat selain undang-undang pers. Selalu akan dituntut. Maka saya selalu
bersyukur ya. 26 sampai 27 tahun ini saya tetap konsisten menjadi wartawan. Karena ada tugas mulia yang kita bawa di sana. Selalu akan dituntut untuk apa? Berpihak pada kebenaran. Pasti teman-teman, nggak semua gombal Kak Sonya. Banyak tuh wartawan suka bohong. Nah, mari kita berdiskusi. Seharusnya seorang jurnalis yang bekerja pada sebuah media, dia akan loyal kepada publik. Artinya, dia akan mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Tapi balik lagi, kepentingan pribadi seperti apa? Seorang jurnalis itu harus ketika melaksanakan tugas, dia harus verifikasi. Makanya jangan asal-asal bikin publikasi. Nah, tetapi seorang jurnalis itu, dia tuh punya independensi. Dia bisa meliput apa saja. Isu apa aja boleh dia liput. Dan jurnalis itu harus menjadi watchdog. Jadi kalau jadi wartawan cuma duduk-duduk di belakang meja, cuma lihat-lihat di laptop, terus bikin berita copy paste, apalagi, ya bagaimana dia mau mengawasi situasi dan perkembangan di publik? Jurnalis juga harus berani siap kritik. Nah, yang paling penting adalah memang harus bikin berita itu menarik. Mengapa jadi menarik? Ya supaya orang baca. Misalnya kalau saya sebagai koran, kalau TV supaya orang tonton. Kalau orang tonton, orang akan mendapat informasi, lalu dia akan tahu ada sesuatu yang terjadi, kemudian dia juga akan diedukasi. Ada edukasi di sana. Jangan pernah berpikir kecuali entertain ya, tapi yang berita-berita. Nah, karena itu seorang jurnalis itu tidak mudah loh bekerja sebagai jurnalis. Bagaimana dia tetap jaga berita-berita yang dia mau itu tetap proporsional dan komprehensif. Nggak mudah. Ada cuma bikin judul, tiba-tiba bawahnya nggak jelas. Nah, tapi yang terakhir, bicara tentang perempuan. Dia harus tetap menyuarakan keadilan, seperti amanat undang-undang pers. Nah, siapa-siapa yang melakukan itu, mari kita berdiskusi. Oke. Nah, dalam konteks media dan perempuan, apalagi bicara tentang kekerasan dan kesehatan reproduksi, itu tetap tidak bisa ditawar. Media itu harus mengedepankan perspektif gender dan perspektif korban. Tanpa itu, beritanya akan sumir. Tanpa itu, beritanya akan berat sebelah. Keberpihakan media itu bukan soal berpihak dalam artian yang kita pandang sebagai negatif, tetapi melihat sebuah isu, sebuah masalah itu dari perspektif gender, terutama kalau kita melihat ada korban-korban kejahatan dan kekerasan. Kita harus angkat itu. Ini tugas mulia saya sebagai media. Nah, teman-teman, problemnya, ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman, kita punya masalah. Publikasi media tentang perempuan, apalagi tentang kekerasan seksual atau KESPRO, itu sangat-sangat bias. Sangat-sangat diskriminatif. Dan sangat stereotip. Kita masih lihat ya, sampai menit ini saya masih lihat di Google, silakan buka online, perempuan cantik itu dibunuh. Perempuan cantik, perempuan seksi itu diperkosa. Betapa benar-benar perempuan menjadi objek berita. Tidak dilihat manusianya. Nah, apalagi yang lebih sedih lagi tuh, kalau ada isu kekerasan terhadap perempuan, apalagi bicara seksual, wow, ini bukannya dilihat ada pelanggaran hak asasi manusia di sana, ada kejahatan kemanusiaan di sana, malah mereka bilang, makanya pantes kalau diperkosa pakai baju sih belum selesai dijahit, misalnya gitu. Keluarnya sih suka malam-malam, keluyuran kemana-mana. Nah itu. Sedihnya lagi, mudah-mudahan di mahasiswa UHAM kan nggak ikut menstigma itu ya, Mas Yasin, Mbak Fania. Jangan sampai itu terjadi. Nah, makanya ketika bicara perempuan dengan media, itu nggak sesederhana itu. Ketika meliput isu-isu perempuan, mengangkat isu-isu perempuan, jurnalis saat akan turun ke lapangan, dia mesti dibekali. Karena apa? Saya ini udah puluhan tahun jadi wartawan. Tidak semua jurnalis punya sensitivitas terhadap isu perempuan. Dan kelompok-kelompok rentan, saya bilang kelompok rentan, anak dan lain-lain. Nggak semua.
Yang ada misalnya meskipun dia lulusan terbaik, summa cum laude, belum tentu loh dia punya perspektif tentang perlindungan perempuan. Belum tentu loh dia menyadari bahwa perempuan itu kelompok rentan. Jangan-jangan sebaliknya malah dia berpikir perempuan itu adalah objek liputan yang menarik. Ini yang mengerikan sekali kalau sampai begitu. Jangankan isu perempuan secara umum, perlindungan perempuan dari berbagai kekerasan. Yang tadi saya suka ini karena ini sangat jarang orang bicara. Perempuan dengan kekerasan seksual misalnya dan kekerasan reproduksi, orang anggap itu biasa. Maka penting sekali media memberikan perhatian terhadap isu perempuan, terutama isu-isu ini. Nah, kalau media menjauhi ini, nah saya khawatir. Bagaimana kita mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, padahal mari kita lihat misalnya, beberapa tahun terakhir ini cuma ada 2 tuh yang tinggi catatan Komnas Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan itu KDRT dan kekerasan seksual. Tinggi sekali. Bahkan hasil survei terbaru dari BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kalau 2016 memang agak selisih 1 ya. 2016 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya. Nah, barusan 2021 kemarin di launching 1 dari 4 perempuan di Indonesia. Jadi kalau ada ada orang berkumpul 4 orang, salah satunya itu pasti korban pernah mengalami kekerasan seksual. Ngeri kan? Tapi tidak banyak, lagi-lagi tadi media belum sensitif soal itu. Masih banyak media yang tetap berpikir bahwa perempuan itu adalah objek liputan yang sangat menarik. Nah, maka kalau ada teman-teman di UHAMKA ini yang ikut kuliah mau ikut jadi wartawan, dari sekarang persiapkan diri. Bekali pikiran dan pemahaman sampean supaya bisa lebih kuat perspektifnya. Jadi tidak hanya sekedar tahu. Nah, mengapa media penting sekali untuk berpihak atau memperhatikan isu perempuan? Nah, ini tadi karena memang saya mau tanya, siapa yang lebih pengaruh tadi? Sama-sama bicara tentang sebuah kasus, siapa yang lebih berimpact? Saya mau tanya, Mas Yasin, ada kasus misalnya. Mas Yasin, coba bandingkan, ada mahasiswa bicara, kemudian tidak dipublikasikan. Kira-kira cepat enggak itu? Ada kasus sensitif terjadi di kampus. Apa yang akan terjadi? Media nggak ikut turun tangan. Apa yang akan terjadi, Mas? Ya, berita itu semakin bukan berita, informasi kejadian kasus itu hilang. Ya pasti, Mas. Biasanya kalau ada kasus-kasus di kampus atau di masyarakat, itu akan tenggelam dengan sendirinya, Mas. Cuma ada 2 kemungkinan. Berakhir dengan damai, atau si korban mengalami ketidakadilan. Tapi coba bedakan ketika kasus itu diketahui oleh publik dengan pemberitaan media. Apa yang terjadi? Tekanannya pasti berbeda. Kita nggak mau kasus kejadian di pondok pesantren yang ada di Bandung terulang kembali, kan? Coba Anda bayangkan. Kalau saja itu tidak terbongkar di media, Heri Wirawan, pelaku pemerkosaan terhadap sekitar katanya sekarang 20 santriwati. Itu kita nggak tahu, Mas Yasin, nggak terungkap. Kira-kira proses pengadilannya akan seperti sekarang nggak? Meskipun debatable ya, dia dituntut hukuman mati ternyata. Kira-kira kalau kita tidak ada media tahu, pasti beda jalannya.
Tadi lagi-lagi, mengapa penting media hadir dalam isu-isu yang terjadi di masyarakat, apalagi perempuan. Nah, itu yang jadi korban tuh remaja-remaja santriwati loh, perempuan-perempuan. Kebayang nggak? Bahkan orang tuanya dicekoki loh, Mas. Harus terima keadaan itu. Anak yang dilahirkan masih anak-anak sudah punya anak. Kebayang nggak, Van? 14 tahun sudah punya anak. Anak punya anak. Itu judulnya. Masih anak, sudah punya anak. Itu yang terjadi. Tapi dicekoki. Jalan pikirannya nggak apa-apa gitu loh. Ini ngeri sekali. Nah, kalau media tidak ikut mengawal proses kasus ini, pasti itu juga selesai. Nah, maka penting sekali peran media atau jurnalis untuk menyuarakan, mengangkat kepentingan perempuan, terutama keadilannya bagi yang menjadi korban lewat publikasi media. Tujuannya bukan semata-mata tujuannya penghukuman, tetapi juga membuka cara berpikir masyarakat, mengedukasi masyarakat. Nah, itu fungsi lembaga pendidikan ya. Tentu saja menghadirkan keadilan bagi si korban, tetapi juga mendorong hadirnya sebuah perubahan, mendorong hadirnya sebuah kebijakan, regulasi yang berpihak pada perempuan-perempuan jadi korban. Kira-kira itu tujuannya. Kenapa media harus hadir? Jadi bukan cuma sekedar supaya Opla naik. Bukan cuma sekedar rating TV-nya naik. Bukan. Viewernya bertambah. Bukan. Tetapi misinya di situ. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu ya. Yang ada tuh, Fania, aduh Mbak Sonia ini selalunya bikin isunya nyerempet-nyerempet, yang ini ngapain nih, nggak cari yang lain, kurang kerjaan gitu. Andai saja teman-teman memahami ini, mungkin saya berharap sih Fania dan kawan-kawan di kuliah itu akan lebih terang lagi mendapat pemakaman itu. Sehingga kita tahu, oh di situ tuh media berperan. Nah, hanya saja nggak mudah kalau bicara media dan isu perempuan. Nggak mudah loh. Suka atau tidak suka, media di tanah air kita wajahnya masih wajah patriarki. Wajahnya masih wajah maskulin. Jangan tersinggung ya Mas Yasin ya. Patriarki, apa itu artinya Fania? Coba. Wajah patriarki artinya apa? Bolehkah dibagi Fania atau Kania atau siapa tadi yang meskipun nggak buka kamera, kira-kira gimana? Wajah patriarki. Patriarki itu kalau yang dari saya pahami dari yang praktiknya ya, itu ketika laki-laki mendominasi perempuan gitu dalam berbagai segi kehidupannya gitu. Yes, right. Pandangan yang melihat bahwa laki-laki itu yang nomor satu. Pandangan yang menempatkan bahwa laki-laki itu yang utama. Perempuan itu second. Perempuan itu nomor dua. Perempuan itu ke belakang. Pokoknya yang pemimpin, yang di depan itu harus laki-laki. Nah, bahaya memang. Lalu kemudian isu-isu perempuan ya sudahlah. Emang begitu, kenapa sih ngelunjak gitu? Ada yang berpikir begitu malah. Sementara jurnalis itu lahir dan besar di lingkungan patriarki tadi. Secara pribadi tentu saja dia, maaf saya nggak tahu Fania dan kawan-kawan sudah mulai berpikir nggak bisa begitu ya. Kok tiba-tiba ada pemilihan ketua kelas di kampus ya. Ada pemilihan ketua kelas Fania. Padahal ternyata Kania atau Fania secara kemampuan leadership-nya bagus. Tapi kata Om Yasin, sudahlah, kasih ke laki-laki saja. Itu apa? Itu patriarki yang masih kuat. Lalu kemudian Kania dengan Fania bilang, oh iya nggak apa-apa. Nah, pengaruh pribadi lagi. Iya, mengiyakan. Hati-hati. Jadi tadi wartawan juga begitu. Nggak semua wartawan itu selesai. Dia juga, oh iya nggak apa-apa. Padahal dia harusnya menjadi agen perubahan. Lingkungan kerja juga, apalagi kalau banyak laki-laki. Sudahlah. Pasti pengaruhnya ke situ. Nah, jadi sementara
lingkungan kerja mempengaruhi, pikiran yang mempengaruhi. Akibatnya yang terjadi apa? Coba lihat. Media dengan pemberitaan tentang perempuan tuh masih bias tadi yang saya bilang. Selalu malah bukannya memberi keadilan, mendorong pada perlindungan dan pemulihan, yang ada terjadi lebih kita menstigmatisasi korban. Itu tadi. Judul-judul dan isi beritanya itu lebih menyalahkan pada korban, pada perempuan-perempuan. Ya tadi saya bilang, lu sih suka keluar malam, jam 9 ibu kos bilang tutup pintu kos, lu masih keluyuran di luar. Padahal Kania dan Fania misalnya sedang diskusi. Kira-kira gitu kan. Tapi pandangan orang nggak bisa terima. Gitu. Terus melengkapi. Makanya jangan suka sok jual apa istilahnya itu? Sok cantik orang bilang gitu. Makanya itu biasa aja kali. Lah, so what gitu loh kira-kira. Mas Yasin ketawa. Ada yang suka nuduhin sok cantik loh sok ini. Itu sangat stereotip. Sehingga kemudian yang terjadi adalah media dengan pemberitaan perempuan yang ada adalah bukannya melindungi, bukannya menghadirkan yang Mary Mapes tadi bilang, menghadirkan rasa aman dan keadilan, yang terjadi malah kita membuat kadang-kadang juga kekerasan berulang terhadap perempuan yang menjadi korban. Mau lihat, kekerasan berulang tadi yang saya bilang. Bahkan sudah meninggal kadang-kadang masih ditulis juga. Perempuan cantik itu. Lah, aduh Tuhan. Masih ingat nggak kasus? Saya juga nggak mau bilang FA. Bagaimana dia diobrak-abrik hidup keluarganya. Wih, masa kecilnya. Aduh, saya bingung tuh semuanya di itu. Ya itu. Maka media itu memang penting. Dia bisa menjadi alat untuk sebuah perubahan, tapi juga, nah teman-teman harus tahu situasinya itu. Apalagi kalau wartawan itu, media itu tidak liputan langsung di lapangan, aduh, repot tuh. Pasti akan bisa bedakan. Saya kira Fania, Mas Yasin, dan kawan-kawan itu bisa bedakan kok. Mana yang di wartawan yang benar-benar meliput di lapangan, dan meliput serius dengan yang tidak serius. Isi beritanya itu akan kelihatan dengan sendirinya. Nggak usah ditanya, bisa dilihat. Nah maka, ketika meliput isu-isu perempuan dan anak, seorang jurnalis, bahkan dapur media, newsroom, itu memang penting untuk mengasah kepekaan, sensitivitas terhadap isu-isu perempuan dan anak. Harus meningkatkan pengetahuan dan informasi. Misalnya tadi saya singgung tadi kan tentang mengapa sih harus ada RUU tindak pidana kekerasan seksual. Mesti tahu. Ya kalau dia nggak paham, gawat. Bagaimana dia mau edukasi masyarakat? Bagaimana dia mau mengatakan bahwa sekarang sudah darurat kekerasan seksual sehingga perlu ada payung hukum kalau dia nggak paham? Nah, jaringan informasi ini juga menjadi penting. Maka semakin banyak pembaca media, makanya media sosial itu orang cepat mama karena itu cuma tapi kalau media mainstream itu menjadi penting. Nah, kolaborasi saya bilang itu kerja media yang bersama-sama. Pernah lihat nggak? Satu isu dikeroyok semua media, hampir tidak ada media yang tidak ada. Ya kan? Isu perempuan itu biasanya gitu. Tapi jarang sih terjadi. Tadi ini makanya saya kalau wartawan itu kalian mesti tanya, kasusnya apa yang dilengkapi sebelum kalian tanya. Harus memang update. Pelajari tadi. Saya harus tahu undang-undang perlindungan terhadap anak. Saya harus tahu undang-undang kesetaraan gender. Saya harus tahu kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pengarus utamaan gender. Saya harus tahu yang namanya CEDAW. Konvensi tentang penghapusan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Saya harus itu. Kalau enggak, bagaimana saya bikin liputan komprehensif tadi yang tuntas? Bagaimana saya bisa mendorong? Nah, media tugas beratnya di situ. Jadi jangan pikir gampang kok jadi wartawan, Kak Sonya. Enggak sesimpel itu lagi kali kira-kira. Saya coba mau katakan ke teman-teman. Bayangkan ya, kalau ada wartawan yang baru jadi wartawan di Kompas tuh, saya selalu ingatkan, jangan cuma nulis kulit-kulitnya doang. Jangan jadi wartawan, jadi press release. Maksudnya apa tuh? Kalau Humasnya bikin jumpa pers, ini cuma itu yang didengar. Dia tidak kaji, dia tidak gali. Nah itu akan beritanya pasti tidak akan lengkap. Dan kecenderungan untuk sumir itu pasti tinggi sekali. Nah padahal tadi,
Bagaimana membawa perubahan kalau kita tidak menulis dengan komprehensif dan kasusnya kita tidak telusuri dengan tuntas? Itu bahaya. Nah, saya cuma mau membagi kepada teman-teman dalam bekerja itu sebenarnya teman-teman harus tahu. Media itu bekerja dalam namanya kode etik. Nanti kalau butuh saya akan tampilkan. Jadi bukan tanpa rule. Kemudian, wah wartawan itu enak sekali ya. Jangan sampai Mas Yasin bilang gitu ke aku. Bisa seenaknya ini ke sana ke sana. Siapa bilang? Wartawan itu diikat dengan kode etik jurnalistik yang dibawanya undang-undang pers. Kalau kita salah bikin tulisan, kalau kita keliru membuat tulisan, kita bisa disomasi loh. Maka media harus hati-hati. Nah, cuma berapa banyak orang yang somasi ya terserah. Nah itu harus memiliki liputan yang sensitif gender. Tadi saya bilang berpihak pada korban itu sudah wajib kalau menulis tentang isu perempuan. Hanya memang nggak mudah. Maka seorang wartawan itu, media itu terutama secara kelembagaan harus dikuatkan kapasitasnya, sumber daya manusia dan pendukungnya. Dan si jurnalis itu sendiri harus didukung. Kalau kita terus melihat jurnalis itu negatif, keluarganya sendiri nggak nerima, tempat kerjanya juga tidak mendukung lah, apalagi publik, ya nggak akan tercapai tadi. Mengangkat isu-isu perempuan kepada publik, mengedukasi tidak akan tercapai. Habis ya. Karena itu saya selalu menasihatkan kepada teman-teman wartawan, jangan tunggu kalau mau bikin berita itu yang tunggu di kontak narasumber. Dari awal ikuti tuh proses-prosesnya supaya kita tahu kasus yang terjadi dengan perempuan itu kayak apa. Jangan sampai kita jauh dari itu. Nah, saya cuma ingin berpesan kepada teman-teman, jangan pernah menilai buruk jurnalis. Tadi saya sudah saya awali dengan Mary Maps. Jurnalis itu punya tugas panjang. Saya RUU TPKS hampir tiap hari pagi, siang, malam, sore, saya mengikuti itu. Saya ikuti betul itu kasusnya. Nah, teman-teman sudah pada tidur, saya masih pelajari ini apa yang terjadi. Jadi tidak mudah memang menyasar isu-isu perempuan dalam ruang-ruang kekerasan gitu ya. Ketika cara pandang orang memang masih rendah terhadap perempuan. Tapi sekali lagi saya mau katakan media, kalau bicara media dengan isu perempuan, ya jangan juga kemudian teman-teman, ya sudah tugasnya Kak Sonya loh, apalagi Kak Sonya spesialis perempuan. Waduh, kemudian semuanya saya yang lakukan. Menyuarakan tentang pentingnya RUU tindak pidana kekerasan seksual, menyuarakan tentang pentingnya hadirnya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sudah 18 tahun mandek, itu semua dilimpahkan kepada media. Enggak juga kali teman-teman. Mahasiswa dan kampus juga harus berperan. Karena jurnalis bukan malaikat loh. Jurnalis juga manusia. Tapi memang kelebihannya jurnalis, dia punya media yang bisa menghadirkan perubahan positif yang bisa berdampak pada publik, tapi juga bisa menghadirkan keadilan bagi misalnya orang-orang yang menjadi terdolimi dan tertindas, terutama perempuan. Jadi terima kasih teman-teman, itu pengantar saya di kuliah umum ini. Kalau kita mau berdiskusi, mari kita berdiskusi. Silakan teman-teman, Fania dan kawan-kawan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Helen, sangat luar biasa tadi pemaparan materinya terkait perempuan dan anak. Ternyata memang di kita ini, di lingkungan sekitar kita, di media juga masih banyak pemberitaan perempuan dan anak yang terlalu menjurus pada stigma ya. Karena tadi seperti yang Kak Helen sampaikan, karena budaya patriarkinya bukan hanya di masyarakat, tapi ternyata media juga masih memegang budaya patriarki itu. Nah, kita sebagai peran jurnalis ini memang sudah jadi tugasnya gitu untuk mengangkat dan menyuarakan kepentingan perempuan dan mengedukasi publik gitu, mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya
pada Kak Helen terkait materi yang sudah disampaikan tadi, bisa menggunakan fitur raise hand-nya, diaktifkan juga kamera dan mic-nya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Mumpung ada Kak Sonya di sini. Silakan tanya apa aja, kan namanya juga kuliah. Tadi saya sudah bilang. Ayo nanya. Ya, saya boleh bertanya, Tuan Moderator? Iya, silakan Malik. Oke, terima kasih Moderator. Ini harus on cam ya? Oke, saya on cam bentar dulu ya. Masa aku cuma baca Malik, saya juga baru pertama kali datang ke OMK. Iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen Indriani, selamat pagi pembicara dan teman-teman semuanya. Di sini saya ingin bertanya satu hal, karena memang tema kuliah tamu pada pagi hari ini itu adalah bagaimana media meliput perempuan dan anak gitu ya. Tadi kan juga kata pembicara boleh ya nanya apa aja. Jadi di sini saya mau coba untuk bertanya tentang itu ya tadi yang memperkosa 12 santri sehingga hamil gitu ya di Bandung itu kan baru kita ketahui bahwasanya tuntutan hukuman mati terhadap Heri Irawan itu dari pihak Komnas HAM masih ada belum kata setuju ya, yang dimana kita tahu bahwasanya efek jera ketika memang cuman hanya hukuman penjara itu menurut saya dia akan bisa ada potensi untuk melakukan perbuatan itu untuk kedua kalinya. Ya. Nah, apakah dari pihak media terutama Kompaskom ada nggak coba yang mengangkat isu ini tentang Komnas HAM mengapa mencoba untuk menolak tuntutan hukuman mati gitu kan salah satu stafnya kalau nggak salah gitu. Ini ada nggak dari media Kompas yang memang mengangkat isu ini, karena menurut saya kalau hanya sebatas hukuman kebiri kimia ataupun penjara itu tidak ada kurang keadilan yang ada di dalam hukuman tersebut gitu. Dimana kita tahu para korban yang jelas sudah sampai punya anak gitu kan. Menurut saya itu ada perbuatan keji, bengis dan terhina gitu. Nah, apakah memang ini setara dan sebanding hukumannya? Kalau memang tidak, kenapa lantas media tidak ada yang mengangkat isu soal ini gitu? Terima kasih, itu saja mungkin pertanyaan saya dulu. Sekian. Terima kasih. Weh, keren nih Malik nih. Kayaknya harus ikut kampanye nih. Mbak Indri, kapan-kapan nih aja ikut kampanye nih. Udah. Iya. Malik. Ya, Kak, diajak aja, dia juga aktivis di kampus tuh Kak. Silakan Kak. Aduh. Diajak aja. Iya. Saya bisa membayangkan Permendikbud yang baru dikeluarkan oleh Mendikbud itu Malik dan kawan-kawan bisa ini loh Malik, bisa kalian bedah. Betul. Bahkan mendorong di UHAMKA itu bagaimana hadirnya itu secepatnya menghadirkan satgas-satgas itu. Satgas pencegahan kekerasan seksual ya. Iya Malik, supaya yang tadi Malik khawatirkan itu pelaku seenaknya, dan itu memang saya belum jawab HW dulu, tapi saya mau katakan Malik bahwa kekerasan seksual di kampus itu benar-benar gunung es loh, karena ada relasi kuasa yang sangat besar. Kebanyakan tuh korbannya takut nanti kalau nggak lulus kuliah gimana, Malik. Lu udah jauh-jauh keluar, misalnya datang ke Jakarta, udah jadi anak kos-kosan pula. Orang tua tuh pingin kita cepat kuliah. Tapi kemudian di satu sisi dosen pembimbingmu itu melakukan kekerasan seksual padamu. Kalau kamu bicara, Fania, kamu nggak lulus. Bisa-bisa jadi kamu juga yang disalahkan. Kamu yang goda-godain saya. Kan banyak gitu, relasi kuasa. Dia dosen. Kamu masih 20 tahun, 18 tahun baru mulai kuliah. Belum bergaul juga dengan Malik. Yang suka bersuara lantang kayak gini kan, belum sempat kenalan sama Malik. Kalau pas kenal sama Malik, lu maju deh, gua di belakang misalnya gitu kan. Belum juga. Kebayang nggak relasi kuasanya terjadi itu? Nah, maka penting sekali kesadaran-kesadaran di mahasiswa itu untuk saling menopang teman-teman. Saya bayangkan, apalagi nih Malik nih laki-laki nih, patriarkinya akan bisa terdobrak nih Malik. Aduh, keren banget nih. Gue seneng deh kalau ada mahasiswa kayak gini nih.
Jadi Malik, tuntutan hukuman mati itu terjadi justru karena ada tadi media. Jadi itu yang Kak Sonya mau bilang. Tadinya kasus ini landai-landai aja loh Malik. Dia baru kebuka loh Desember kemarin. Malik harus tahu. Ketika itu pun sudah masuk ke pengadilan. Coba kebayang nggak Malik? Tadi saya bilang, andai saja tidak terendus nih bahasanya terlalu ini. Andai saja tidak tercopy, bahasa harus pakai bahasa Fania, kalau terendus bahasa jadul. Tercopy, termonitor oleh media, kayak apa coba tuntutannya? Wong pelakunya ini bayangkan dia bikin kejahatan kan Malik? Berapa tahun dari 2016 sampai 2021 loh. Gila kan kamu tadi sampai bilang bengis bejat. Dan dia bisa bikin katanya ya, saya tuh lebih gemes lagi dari kamu Malik. Dia tuh tiap hari melakukan kekerasan seksual. Ganti-ganti anak-anak itu. Jahat sekali. Saya kebayang itu orang tuh, aduh gimana ya. Nah, kebayang nggak itu kalau tidak diliput oleh wartawan kemarin waktu kasusnya masuk pengadilan? Nggak ada bakalan tuntutan tadi itu Malik. Nggak akan ada tuntutan kebiri, jangan. Dari pengalaman saya menulis kasus-kasus pemerkosaan yang masuk ke pengadilan Malik, jarang sekali ada tuntutan kayak gitu. Ini tuntutan pertama yang pernah terjadi di negeri ini. Yang ada Malik, ya tuntutannya itu berapa tahun? 5 tahun. Kecuali pemerkosaan disertai pembunuhan, nah itu baru dinaikin karena ada pembunuhannya. Putusannya ya di situ-situ juga. Yang ada pelaku jalani di penjara 1-2 tahun, habis itu keluar, belum lagi remisi. Habis itu dia bikin lagi kejahatan dan walau-walau nggak ada orang tahu loh apakah dia bertobat atau tidak Malik. Ternyata di penjara lebih ngeri lagi. Bukan hanya kekerasan seksual terhadap perempuan, dia juga nyodomi misalnya gitu kan. Karena nggak sembuh juga nih orang ini. Nah makanya Malik, tuntutan hukuman mati itu disertai dengan tuntutan tambahan kebiri, itu justru karena pressure media, itu yang Kak Sonya mau bilang. Jadi kalau Malik bilang, media bikin berita, justru karena kami bikin beritanya, maka ada tuntutan itu Malik. Kalau kami nggak bikin berita, dan kalau di Kompas tidak menulis darurat kekerasan seksual, akibat kasus yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini Malik, nggak ada tuntutan itu. Presiden pada saat baca, wow, darurat kekerasan seksual. Kasus Wirawan juga menjadi pintu masuk untuk mendorong rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau nggak begitu, nggak ada orang percaya, Malik. Lu tahu nggak yang terjadi ini? Sudah ada pemerkosaan, masih orang bilang, apa iya? Masa sih? Masih loh. Malik. Kasusnya masih mendengarkan orang yang melihat itu. Terlalu digede-gedein. Itu suka sama suka kok. Coba logika mana yang mau dipakai Malik? 20 anak tiap hari. Ini pakai kata yang supaya orang marah. Digagahi. Itu yang dipakai orang itu. Diperkosa itu. Bayangkan. Itu orang suka pakai kata itu karena untuk padahal saya nggak suka orang pakai itu, sebenarnya stereotip banget ketika digagahi itu kok kayak seperti ini binatang, tapi perilaku yang dilakukan itu yang sangat keji sehingga kemudian sampai orang media melihat itu orang ini bengis sekali gitu ya, sampai dikutuk ya Mbak Indri ya, itu kayaknya nggak ketulungan ke Heri. Nah pertanyaannya tadi, apakah kemudian akhir hukumnya kayak apa kita belum tahu. Ini baru sampai di tuntutan. Kalau saya sebagai sarjana hukum, saya cuma kasih tahu, Malik ini baru prosesnya belum sampai di ini ya. Masih ada pembelaan dan masih ada satu lagi tahapan hukum yang akan kita lalui, yaitu 1, vonis. Kita belum tahu
Ini kan tuntutan itu cuma nuntut. Perkara hakim mau ikut jaksanya itu tergantung hakim. Hakim punya kemandirian. Jadi kalau tadi media tidak menulis, saya bilang media nulis. Hanya tadi nih Malik, perspektif hak asasi manusia Komnas HAM, kalau dia nggak bicara itu ya dia bukan Komnas HAM. Malik, ya jadi dia Komnas lainnya aja. Komnas HAM harus menyuarakan, nggak boleh ada penghilangan nyawa seseorang, nggak boleh, emang itu mandat dia. Itu mandat dia. Tetapi publik punya hak juga untuk bersuara. Dia harus dihukum mati seperti suara Malik tadi. Nah, yang menentukan terakhir, yang pegang palu itu Malik. Bukan publik. Yang pegang palu adalah hakim. Mari kita tunggu. Keputusan hakim, apakah sesuai rasa keadilan yang Malik tadi suarakan atau tidak, kita tunggu. Tapi saya yakin kalau Malik yang jadi hakim, langsung Malik ketok. Tok. Ya nggak, Lik? Ya nggak sih? Kira-kira begitu. Saya mau mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual seperti HW itu ada banyak, Malik. Di Papua sana. Diperkosa, punya anak, dibunuh. Udah sering. Berapa bulan yang lalu saya ikut itu perempuan-perempuan Papua bicara. Punya anak SMP juga kayak si korban Herawan. Bahkan mereka nggak tahu siapa ayah mereka. Ada seorang korban kekerasan seksual bilang, Kak, saya nggak tahu, Kak. Hari ini laki-laki satu, besok laki-laki lain. Kalau yang di hari itu ada satu laki-laki kan jelas. Di Papua ada seorang anak itu mau gila. Sampai punya anak. Sudah punya anak tetap diperkosa lagi. Kekerasan berlapis. Mereka juga belum dapat keadilan loh. Jadi kita punya kerja panjang, makanya teman-teman UHAMKA juga harus berperan. Saya senang Mbak Indri mengajak saya kuliah di sini. Saya harap ada teman-teman menyuarakan itu dan melawan. Jangan diam. Saatnya untuk speak up. Karena kalau kita diam, kita ikut berdosa loh. Akan semakin banyak adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara kita yang akan menjadi korban. Jadi meliput tadi peran media itu tadi bukan cuma sekedar menuliskan itu, Malik, tapi juga mendorong sebuah keadilan, proses hukum. Ini sedang kita tuh ini untuk mendorong aparat penegak hukum itu mengedepankan keadilan bagi korban. Begitu, Malik. Jadi jangan khawatir. Untuk isu ini saya kira media satu suara ya. Sama seperti yang disuarakan Malik. Kita tidak ingin pelaku-pelaku yang lain tuh muncul dan pelaku yang sesungguhnya juga tidak jerah. Kita berharap penegakan hukum ini akan membuat pelaku jerah. Nah, seperti apa biarkan aparat penegak hukum ini, karena bukan kita yang pegang palu. Kira-kira itu jawaban saya. Fania, Malik, semoga jawaban saya cukup dicerna ya, Malik. Saya tunggu suaramu. Baik, rasanya. Fania, apakah boleh izin menanggapi lagi satu saja? Satu. Boleh nggak? Silakan, Malik. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya Ibu atas jawabannya. Di sini saya ingin coba menanggapi ya Bu ya. Saya juga sepakat bahwasanya memang media sebagai sarana penyampaian informasi terhadap publik itu perlu untuk menyuarakan yang namanya bentuk kekerasan seksual yang sekarang kita bisa bilang marak terjadi gitu ya. Karena ini jika kita melihat seperti rangkaian yang terjadi secara beruntut gitu. Nah, sekarang permasalahan itu memang jelas sudah ada tuntutan yang ada. Tapi di sini dari saya sendiri gitu ya, melihat bahwasanya keadilan yang ditegakkan itu tidak ada gitu. Kita juga tahu lah, mungkin Ibu juga lebih tahu sebagai
yang bekerja di Kompas Media gitu ya, bahwasanya memang soal masalah hukum yang ada di Indonesia itu meragukan Bu gitu, tumpul ke atas lancip ke bawah gitu kan. Dan saya juga tidak terlalu percaya dengan hakim itu. Hakim bisa namanya disuap oleh uang gitu kan. Makanya saya ragu gitu, apakah memang ketika nantinya ketika tuntutan mati ini dibatalkan akan ada keadilan yang tegak di situ terhadap pelaku ya, terutama Heri Irawan ini gitu loh. Saya khawatirnya jika nanti memang cuman hanya sebatas 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun penjara gitu, akan banyak pelaku-pelaku yang terjadi berikutnya gitu Bu. Ya kan, menganggap paling hukumannya bisa dipenjara gitu. Paling nanti hakim bisa disuap dengan uang. Ini kan artinya ada bentuk peremehan hukum gitu. Dan pastinya tentu teman-teman mahasiswa yang nantinya calon orang tua juga khawatir akan hal ini gitu. Seperti yang kemarin juga terjadi ya, Bribtu Randi polisi bengis gitu kan, polisi bermotif itulah yang memang pelakunya benar-benar apa yang dia lakukan benar-benar tidak mencerminkan sebagai polisi gitu kan. Ini kan artinya ada muncul rasa skeptis dari teman-teman mahasiswa, apakah memang hukum yang nantinya ada akan benar-benar ditegakkan kepada para pelaku gitu Bu. Kan tadi yang saya bilang hakim bisa disuap dengan uang. Itulah hukum di Indonesia nyatanya gitu Bu. Makanya saya harap media sebagai lembaga independen ya yang menyampaikan informasi kepada publik bisa untuk terus mempressure apalagi soal masalah tuntutan ini. Khawatirnya nanti berujung hanya 12 tahun penjara, 13 tahun penjara, dan 14 tahun penjara gitu. Itu pun nanti juga bisa dipotong karena nanti disuap. Itu kan kejadiannya Bu yang saya temukan juga gitu. Saya baca di berita, artikel, jurnal seperti itu. Itu sih mungkin yang saya ingin utarakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Ibu Heli ya atas jawabannya tadi. Sekian. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih Ibu dosen. Ya, terima kasih Malik tadi atas pertanyaan dan tanggapannya. Saya nggak perlu tanggapi lebih banyak. Saya setuju dengan Malik. Kita harus kawal. Nah, kalau perlu mahasiswa UHAMKA juga ngirim surat loh. Bikin surat terbuka. Kami berharap semua publik mengawal Bisa juga loh, Malik. Lu bikin loh dari mahasiswa dari kelas lo ini. Bikin suara, tinggal Bu Indri yang ini sahkan. Menyuarakan bahwa kami mengawal, berharap aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan, gitu kan? Jadi kami kalau tadi media pasti saya kawal. Itu sudah menjadi komitmen kami, Malik. Kami mengawal itu berita itu. Don't worry kalau itu. Tapi tekanan publik maksudnya pengawalan publik juga penting, tidak hanya media ya. Tapi kalangan kampus juga bersuara karena tadi kamu bilang jangan sampai calon-calon orang tua ini juga mengalami gitu kan? Jangan sampai, Malik. Jadi semangat ya. Saya kira saya sepakat dengan kamu. Jangan khawatir karena kita tahu hukum itu di negeri kita masih tadi yang kau bilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi mari kita kawal sama-sama ya. Aku dengan dikau lah kira-kira. Jadi jangan khawatir, don't worry. Sekaligus menjawab Salsa ya. Tampaknya Salsa bertanya juga sama dengan Malik ya. Thank you, Fania. Ya, saudara moderator izin bertanya. Kak Yasin ditunggu sebentar ya. Karena ada yang mau tanya juga tadi dari Puspita. Puspita. Udah ngebut saya nih. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bu Indri. Waktunya cukup. Mudah-mudahan. Silakan Puspita tadi yang bertanya. Tergantung Kak Sonya ini. Baik, Fania, makasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena nggak bisa on cam, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya Kak Sonya dan Bu Indri, saya mau bertanya. Saya ada 2 pertanyaan nih Bu. Ya, mungkin. Untuk pertanyaan pertama ini Bu, kalau tidak salah tangkap ya Bu tadi, sepertinya Ibu mengatakan bahwa media melihat perempuan sebagai objek berita yang menarik. Nah, dari hal tersebut, lantas apa hal tersebut yang melatar belakangi jika ada berita tentang kekerasan nih?
entah kekerasan secara fisik ataupun kekerasan seksual, media tuh lebih mengangkat judul berita yang menyorot korban daripada pelaku gitu, Bu. Soalnya kan saat ini tuh banyak banget ya, Bu, kayak berita-berita tentang kekerasan yang terjadi kepada perempuan, tapi media ini tuh mengangkat judul yang kayak lebih menyorot kepada si korban. Contohnya ada berita seperti ini, Bu. Siswa SMK diperkosa oleh guru agama. Nah, dari judul berita tersebut, bukankah lebih baik apabila judul itu tuh lebih menyorot kepada si pelaku daripada si korban? Mungkin bisa diganti seperti kayak guru agama memperkosa siswi SMK. Soalnya kalau misal kayak dari pandangan saya pribadi ya, Bu, melihat judul berita yang lebih menyorot ke korban tuh mungkin ya perasaan si korban ketika melihat atau membaca gitu, Bu, berita tersebut mungkin kayak apa ya, lebih merasa trauma yang didapat aja kan belum selesai, Bu, belum sembuh gitu. Terus apalagi ditambah kalau dia melihat berita yang judulnya seperti itu gitu, Bu. Lalu maaf, masuk ke pertanyaan kedua. Tadi kan seperti yang kita tahu ya, Bu, kondisi di Indonesia sendiri itu jurnalis hadir di tengah-tengah budaya patriarki. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan, Bu, sebagai seorang jurnalis atau seorang calon jurnalis gitu, Bu, untuk perlahan-lahan gitu mengubah pandangan budaya patriarki itu sendiri? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Puspita. Mungkin langsung aja Kak Sonya dijawab pertanyaannya. Baik, Puspita. Iya, saya juga dari tadi memang itu. Itu makanya saya bilang jurnalis harus dikuatkan kapasitasnya, harus belajar. Jadi kalau teman-teman juga punya media di kampus, memang tadi saya bilang jurnalis itu jangan sampai kemudian melakukan reviktimisasi. Jadi korban itu jadi korban, kita ulangi lagi. Nah, kadang-kadang itu pilihan-pilihan judul itu ya sangat menyakitkan. Makanya saya setuju. Yang ditampilkan itu ini pelakunya. Saya setuju banget dengan kamu. Makanya saya sih sedapat mungkin kalau saya bikin berita saya akan menyoroti pelakunya. Dulu kalau menulis kemarin itu kan dari polisi Harry itu diinisialkan, Puspita. Harry Wirawan itu dipesan. Terus kemudian saya bilang ke teman, kenapa harus diinisialkan? Pelaku yang diinisialkan adalah korban, kira-kira gitu. Saya setuju dengan kamu. Kenapa yang harus di depan anak perempuan? Kan tadi saya bilang itu stereotip banget. Judul-judul yang dipakai itu tidak berpihak pada korban, malah korbannya yang jadi fokus. Tadi kan membetul. Saya suka. Maka dalam pelatihan-pelatihan jurnalistik itu kita selalu mengarahkan, itu tadi, lihat pelakunya. Bahkan saya sekarang bilang ini, kenapa selalu korban-korban selalu yang kita salahkan? Lah kenapa kita nggak dalam kasus-kasus perkosaan? Jarang sekali loh. Pelaku-pelakunya dikuliti dalam hari dikaji, dilihat lebih jauh. Yang dilihat tuh kehidupan korban. Kan saya bilang almarhum Eva yang sudah meninggal, almarhumah. Masih ingat nggak kasus dia? Ya karena ini kuliah bolehlah disebut Vanessa Angel. Waktu awal dia punya kasus, ini bukan kasus kematiannya yang dipublikasikan. Anda bisa bayangkan. Dia dituduh prostitusi online. Tapi pelakunya laki-laki yang dituduh yang ikut dalam konteks itu nggak pernah loh dibuka. Saya setuju dengan Puspita. Sebaliknya FA dihabisi semua kehidupan pribadinya, gila ya. Itu nggak adil banget gitu ya. Setuju Puspita. Memang harus diarahkan ke sana. Pelakunya yang harus kita makanya saya tulis tadi liputan-liputan harus berperspektif korban. Dan pelakunya itu yang kita. Makanya Harry sekarang dibuka. Sudah lebih dulu sih di media sosial wajahnya ditampilkan. Meskipun dalam hukum itu praduga tak bersalah tetap harus kita lakukan.
tulisan-tulisan saya tetap harus bilang yang diduga. Kecuali sudah ada putusan hakim, baru kita tulis itu. Tapi namanya sudah kita ungkap. Di media sosial kan namanya apa, wajahnya si Heri kan semua orang udah lihat kan? Kira-kira gitu. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan ya Puspita? Apa tadi supaya jurnalis keluar dari budaya patriarki? Ya itu tadi. Jurnalis itu harus apa ya? Dia tuh harus mengembangkan kapasitasnya. Nah caranya yaitu tadi, ruang-ruang kuliah kayak umum ini nggak usah jurnalis, kalian mahasiswa aja sudah terbuka kan cara pandangnya, supaya kita bisa keluar dari patriarki. Bahwa kesetaraan gender itu harus ada dalam kehidupan kita. Jangan salah paham. Nah kadang-kadang bicara patriarki kan sandingannya kesetaraan gender kan. Nah masalahnya, orang tuh selalu takut kalau bicara kesetaraan gender, Puspita. Orang tuh selalu menyamakan, nah mungkin Ibu Indri sebagai dosen tuh besok kasih kuliah khusus nih kesetaraan gender. Orang tuh selalu berpikir kesetaraan gender itu feminis. Saya tuh selalu dituduh, wartawan feminis nih. Lalu ternyata saya tanya, maksud lu apa nih? Aku dibilang wartawan. Ternyata coba, Puspita, aku tuh dibilang feminis tuh wartawan yang pingin perempuan yang di atas daripada laki-laki. Jadi pemahaman dia tentang yang saya bicara kesetaraan gender itu perempuan naik lalu laki-laki turun. Ya salah. Makanya memang harus pemahaman kita tentang kesetaraan gender, posisi yang setara perempuan dan laki-laki itu harus dipandang dengan jernih. Sekarang saya tanya, apakah laki-laki dan perempuan sama? Tidak, Gusti Allah menciptakan kita memang sudah berbeda. Ya perempuan ada fungsi reproduksinya. Apa laki-laki bisa menstruasi? Apa laki-laki bisa hamil? Apa laki-laki bisa melahirkan? Apa laki-laki bisa menyusui? 4 hal ini tidak ada pada laki-laki. Cuma ada pada perempuan. Jadi memang kita tidak bisa bilang harus. Jadi kalau kemudian gara-gara saya bicara kesetaraan gender, Puspita, lalu kemudian orang bilang begini, kalau begitu Kak Sonya naik ke atas genteng ya, karena kita sama semua, laki-laki dan perempuan. Kan ada yang bilang gitu, Mbak Indri. Ya saya sih bisa, waktu kemarin genteng di rumah saya di Solo, copot saya naik pakai tangga, Puspita. Meskipun ibu-ibu tetangga saya, Ibu Sonya, ya ampun. Nah, habis tukangnya nggak datang-datang, suami saya lagi luar kota lah. Terus saya terus banjir dong. Padahal saya bisa jangkau, saya taruh tangga yang saya naik pelan-pelan. Ya tapi itu dianggap tabu. Hai perempuan kok naik di atas atap. Lah terus siapa yang lakukan? Nggak ada tetangga mau bantu, nggak ada tukang mau datang. Lah terus kita kebanjiran, ya rugi kita. Tapi itu karena perspektif. Tiba-tiba, Fania, Puspita, coba bayangkan di rumahku ada pohon nih. Suamiku lagi keluar kota, saya cari tukang nggak dapat. Pohonnya itu patah dan itu bahaya. Saya tunggu-tunggu orang bantu nggak ada. Saya ambil tangga, sambil parang pelan-pelan saya potong pelan-pelan. Ya nggak sekuat laki-laki tentu saja. Ya pelan-pelan sedikit-sedikit Mbak Indri, teng, putus juga tuh cabang. Ya apakah saya harus seperti laki-laki gagah perkasa? Ya enggak lah gitu kesetaraan gender. Kita dengan peran dan fungsi masing-masing, tapi tidak ada yang mendominasi, yaitu tadi relasi kuasa, patriarki. Apa-apa semua harus laki-laki, itu yang dimaksud. Nah, cara pandang ini, cara pandang yang melihat perempuan dan laki-laki setara dalam artian yang tadi sesuai ini peran masing-masing, itu yang belum dipahami orang. Orang masih salah paham gender, kesetaraan gender itu, apalagi yang lebih salah paham, salah kaprah lagi, tahu nggak apa Puspita? Gender itu perempuan. Ya Allah, itu salah besar loh. Ada dosen, jangan ketawa Mbak Indri, ada dosen, profesor tuh masih bilang, itu yang gender silakan berdiri. Ya Allah, ternyata yang disuruh berdiri itu perempuan, Fania. Gender itu ternyata katanya perempuan. Padahal gender itu bukan perempuan, Puspita. Coba kamu browsing. Tapi semua orang salah paham, apalagi bicara kesetaraan gender. Nah, artinya apa? Penguatan cara pandang
Itu harus sering-sering. Makanya kuliah ini juga mencerdaskan orang. Seminar-seminar itu mencerdaskan orang. Nah, wartawan tuh harus begitu. Kalau dia mau liput isu perempuan, dia harus belajar dan belajar. Tadi saya bilang, dia harus update. Maka saya meskipun sudah umur setengah abad ini tahun ini, jangan salah Fania, Puspita, saya tetap belajar. Bagi saya tiap hari itu ada belajar. Saya nggak malu kok bertanya. Jadi apalagi kalian baru setengah umur dari saya, lebih dari setengah lagi malah. Salah ya. Kira-kira begitu Puspita, don't worry. Memang harus belajar itu. Pak Yasin sudah gerah nih, pengen nanya kayaknya. Monggo. Baik, Ibu Sonia Helen atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Puspita. Langsung aja saja, Mas Yasin mungkin udah nggak sabar nih tanyaannya. Baik, terima kasih saudara moderator. Selamat siang Bu Sonia. Saya ada satu pertanyaan, sebetulnya dua kalau cukup. Yang pertama, hampir di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia ini selalu mengkampanyekan kota atau provinsi ramah anak, gitu kan, dan jauh dari kekerasan. Tapi nyatanya banyak kita temukan di berbagai daerah ini, berbagai kota, banyak sekali kejadian-kejadian yang memang menimbulkan kekerasan, terutama terhadap anak. Nah, sejauh ini, adakah peran media yang bekerja sama dengan katakanlah Pemda, Pemkot ataupun Pemprov untuk benar-benar membangun daerahnya ini benar-benar daerah yang ramah anak dan tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak. Begitupun dengan lingkungan sekolah. Tidak ada lagi kekerasan di sekolah, baik antar guru dan siswa maupun siswa dengan siswa atau bullying, Bu ya. Nah, maksud saya yang pertama. Yang kedua, beda judul Bu Sonia. Ini bagaimana bisa membedakan, maksud saya sama tidak media infotainment dengan media-media lain, katakanlah Kompas, Republika. Kalau kita lihat di berita ini, di berita-berita infotainment, kebanyakan yang meliput ini media-media yang memang berbau ke arah berita-berita artis. Contoh saja yang tadi di depan Mbak Sonia katakan, ini berita tentang aktor atau artis ya, inisial A, LM, CT. Jadi ternyata yang meliput ini kebanyakan media-media yang memang sangat komersial sekali gitu kan, atau media-media yang meliput tentang kehidupan artis lah, infotainment gitu. Nah, maksudnya ada tidak dari lembaga media itu, katakan media PWI atau sejenisnya itu, yang memang untuk tidak mengekspos begitu detail tentang kejadian tersebut. Contoh saja, aktor A ini kan dia mempunyai anak perempuan. Nah, kita harusnya melihat bagaimana psikis si anak A ini yang memang notabene wanita gitu. Mereka pasti merasakan kejadian-kejadian seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa tersebut. Demikian Mbak Sonia, terima kasih. Mas Yasin, tapi saya mau tegaskan infotainment dengan media mainstream seperti kita itu beda. Meskipun saya protes, saya tidak sepakat infotainment itu masuk dalam PWI. Karena kerja-kerja yang mereka lakukan bukan kerja jurnalistik. Kerja jurnalistik ada dalam kode etik. Tapi mereka mereka melanggar, menabrak kode etik. Jadi saya tidak pernah mau disamakan jurnalis seperti saya dengan Mbak Indri sama dengan infotainment. Kami bekerja dalam ruang-ruang dengan kode etik. Sementara infotainment tidak. Itu bedanya. Jadi kalau ada yang bilang, saya sama dengan wartawan infotainment, no way. I'm so sorry Mas Yasin. Saya dengan Mbak Indri nggak masuk di situ. Kami bekerja sebagai media mainstream. Nah, media mainstream itu, maka ini juga saya bilang harus tahu. Teman-teman harus bedakan yang namanya media mainstream dengan media abal-abal. Emangnya lalu kemudian Fania datang bikin Fania bikin suarakeadilan.com. Terus Fania bilang, saya wartawan.
Emang bisa seenaknya gitu? Nggak bisa. Saya jurnalis, saya penulis boleh saja. Tapi jurnalis media mainstream ada aturannya. Saya dengan Ibu Indri ini ada di wilayah itu. Kami adalah media mainstream. Biarpun ada ribuan online, .com apa semua, cek dulu. Viewernya ada nggak? Dia ada aturan kode etiknya nggak? Dia masuk di Dewan Pers nggak? Ketika dia terdaftar di Dewan Pers, berarti dia ikut aturan main Undang-Undang Pers. Sepanjang dia tidak terdaftar situ, itu namanya abal-abal atau citizen journalism. Nah, citizen journalism itu adalah jurnalistik publik yang tentu saja dia tidak seperti kami yang mengikat dengan Undang-Undang Pers. Ada undang-undang sendiri. Kira-kira begitu. Jadi harus tahu perbedaannya. Jadi mohon maaf ya Mas Yasin, infotainment dengan kerja infotainment enggak itu. Jadi makanya dia bisa seenaknya. Dan dia memang fokusnya ke orang-orang toko gitu. Dia menggunakan salah satu prinsip dalam jurnalistik. Kalau meliput itu harus ada kan? Berita itu harus menarik. Nah, yang ketokohan itu menjadi salah satu unsur dalam menulis berita. Ketokohan. Nah, ketokohan itu artis apa itu, makanya kalau presiden bicara pasti akan dikutip, menteri bicara kan gitu. Artis, seniman itu pasti itu. Nggak tahu kalau Pak Yasin bicara dikutip nggak sama Mbak Indri, itu aja. Kira-kira gitu. Nah, tapi itu bedanya. Kami bukan di wilayah itu. Nah, terserah saja dia dengan itu. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, dia harus stop. Menurut saya itu harus ada ini dia punishment. Nah, kalau kami wartawan bekerja dengan kode etik, kami tidak akan sembarang mengungkap nama korban saja. Itu di kode etik tidak boleh, korban kekerasan seksual. Itu tabu sekali, pelanggaran. Nah, tapi ada juga yang melanggar kalau ditanya gitu. Nah, kalau antara enggak kayaknya deh. Nah, itu yang saya mau katakan. Nah, yang balik ke pertama, apakah media ikut dalam kerjasama dengan Mas Yasin? Saya justru malah bukan hanya bekerja, saya mengawal program pemerintah Kementerian PPA itu, ini soal mewujudkan kabupaten, provinsi ramah anak. Saya kawal, itu jalan apa enggak? Itu program pemerintah. Bahkan ada Kementerian Desa yang itu, Desa Peduli Perempuan dan Ramah Anak. Ada itu. Ada itu program pemerintah. Nah, kami sebagai media tugasnya memang mengawal itu, Mas Yasin. Jadi setiap kali ada acara di Kementerian PPA, saya bilang, mana itu? Kabupaten Bandung atau Kota Bandung, dia nggak layak jadi ramah perempuan dan anak, peduli anak. Misalnya saya bilang gitu. Loh, kenapa Mbak Sonia? Lah, bukti kekerasan seksual tinggi sekali di situ. Nah, untuk desa ramah anak, kabupaten atau kota peduli ramah anak itu Mas Yasin tuh ada award-nya loh setiap tahun. Ada tingkatannya. Bahkan itu mempengaruhi anggaran. Bantuan-bantuan itu mempengaruhi dari APBN, itu juga mempengaruhi. Nah, karena itu kami tugasnya wartawan, media, mengawal itu, memastikan supaya jangan sampai cuma katanya program kabupaten kota ramah anak. Apalagi cuma desa ramah anak dan peduli perempuan itu jangan-jangan cuma cuma itu. Saya Gus Menteri Desa itu kadang-kadang gemes kalau saya suka itu jalan nggak, saya bilang gitu. Emang tugas kita, tugas saya dengan Ibu Indri itu mengawal itu. Media itu kan watchdog tadi saya bilang, Pak Yasin. Ya emang harus. Jadi justru saya sangat cerewet. Mungkin Ibu Indri tahu kelakuan saya kalau saya lagi di konferensi pers. Akan saya tanya-tanya gitu. Jadi don't worry Pak Yasin. Justru itu yang selama ini saya cerewet. Kalian kampanye Kabupaten Ramah Anak, mana itu buktinya? Kekerasan seksual masih tetap terjadi dan kalian nggak peduli, kira-kira gitu. Mari. Ya, artinya pemerintah ini artinya yang di daerah ya, jangan hanya menjadikan daerah ini slogan semata gitu. Betul. Ramah anak gitu, ramah perempuan. Iya. Tapi banyak kejadian-kejadian yang memang terjadi gitu. Artinya media ini bisa menjadi mitra yang nantinya mengingatkan, ini loh daerah Bapak, kabupaten kota Bapak ini ternyata tidak sesuai dengan slogannya gitu. Artinya ada yang mengingatkan, Bu. Ya itu tugas saya, makanya saya cerewet. Makanya kalau ketemu wali kota atau ada itu, saya telepon Bupati,
Nggak usah cerita-cerita desa Kabupaten Ramah Anak kalau kamu belum bisa bebaskan kabupaten dari kekerasan terhadap anak. Nggak usah bilang kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak. Udahlah. RT RW ada peduli nggak? Ada tetangga anaknya dipukul-pukul, diam aja tuh warga. Berarti kalian nggak kampanye, kira-kira gitu. Nah itu malah cerewet sekali saya, Mas Yasin. Ya mungkin saya paling cerewet kali, makanya Mbak Indri suruh saya kuliah umum di sini gitu ya. Mas Yasin ini humas di Pemkot Tangsel, Kak. Wah, cocok. Waduh. Cocok itu pertanyaan saya, Mas Yasin. Apakah Anda sebagai humas melakukan itu? Bekerja sama dengan Dinas Kominfo menyuarakan itu. Tangsel masuk nggak di Kabupaten Ramah Anak? Masuk nggak dia peringkat apa dia? Pertama apa? Coba cek Mas Yasin. Dia di mana itu? Ada kok peringkatnya, level-levelnya. Coba cek. Jangan-jangan di bawah loh. Di Tangsel, terutama untuk yang tingkat sekolah ya, sekolah-sekolah itu sudah melakukan deklarasi. Itu program KPPA. Iya. Ya kalau di Tangsel, alhamdulillah sekolah-sekolah ini sudah deklarasi bahwa mereka sekolah yang ramah anak gitu, Mbak ya, Mbak Sonya. Dan Tangsel itu termasuk yang kota lumayan ramah anak. Demikian. Yes. Terima kasih Bu Sonya atas jawaban dan paparan masukannya. Terima kasih Bu Indri. Semangat Pak Yasin, kita tunggu humasnya bisa kampanye tidak. Ntar kalau ada kasus di Tangsel, awas lo ya, kalau kita nggak tahu belakangan ternyata di-keep. Mudah-mudahan nggak ya. Thank you Pak Yasin, semangat. Monggo Fania. Moderatornya hilang nih. Iya, baik Mas Yasin tadi. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya yang sangat luar biasa dari Kak Sonya. Sayang banget tapi teman-teman karena sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi foto, nanti akan didokumentasikan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nanya, terima kasih untuk Kak Sonya atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Mungkin teman-teman untuk sesi fotonya bisa tolong diaktifkan terlebih dahulu kameranya, sebentar aja. Iya, tolong diaktifkan ya teman-teman kameranya nih. Biar Kak Sonya kenal juga nih kan. Iya, mau lihat kan Yasin, aduh, sama untung tadi Malik buka on cam dia tadi, kalau nggak kenal juga Malik. Iya. Teman-teman dibuka ya. Bu Indri, apakah di malu semua ya? Mungkin pada belum mandi, Kak. Atau modus juga nih. Hadir gitu ya. Ya, maaf ya sama masih tahu juga modusnya. Iya. Mana nih? Ayo teman-teman Ayo teman-teman ya. Sebentar yuk. Iya. Dibuka dulu kameranya sebentar aja. Mbak Indri, pada takut nih kayaknya lagi di suatu tempat nih. Iya nih. Mungkin belum dandan Kak atau apa, belum pada ini sarapan, masih pada lemes-lemes. Tapi emang begini Kak, kalau ini kendalanya kuliah online itu begini kan? Iya, biasa. Lebih seru tatap muka kan Kak ya, daripada daring-daring gini gitu. Tapi emang harus di-blend juga, dicampur juga nih antara daring dan luring. Ibu dosen bicara nih, Avandi langsung buka daftar Suci. Yuk teman-teman yuk, bentar aja. Ya. Ayo teman-teman. Ya nih, udah pada buka tuh. Pablo tadi udah buka. Iya. Ya. Dan modusnya Fandi cuma sampai di ini, dia tutup sedikit mulutnya, kagak diketunjukin lagi makan apa kali. Iya. Iya nih. Lihat tuh Kurnia nih. Nah, naikin dong Kurnia jadi kelihatan. Iya. Baik, ini sudah buka nih Ibu dosen. Nah, iya. Anjani, Dipta, Sultan.
Cuma mereka ini kadang-kadang ini alasannya Kak, apa kameraku rusak Bu, mic-ku rusak. Asal jangan Pak Yasin yang bilang kamera rusak, masa rumah malu-maluin. Iya. Udah keluar semua, mantap. Cik. Nah, ya, nah. Oke, mantap sudah semua ya teman-teman. Iya. Ibu izin saya memimpin dokumentasinya ya Bu ya. Ya, silakan Wania. Baik teman-teman, ini saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1 slide lagi teman-teman ya. Slide kedua sekarang 1, 2, 3. Ini mahasiswa UHAMKA ini serius-serius bingit sih orangnya. Baik teman-teman, sudah ya. Terima kasih banyak. Ya teman-teman, semangat. Kutunggu Malik dan kawan-kawan. Semangat ya. Ya, terima kasih banyak nih Kak untuk kehadirannya nih Kak ya di kuliah tamu ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita close ini, kita mohon doanya nih untuk ibunya Kak Sonia yang sedang sakit nih, semoga diberikan kesembuhan dan bisa pulih seperti sedia kala lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Indri doanya. Ya, sama-sama Kak Sonia. Terima kasih banyak. Ya, oke, teman-teman. Ya, terima kasih banyak ya sudah mau hadir nih. Jangan kapok, Kak. Sama. Iya. Terima kasih banyak Kak Sonia atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua nih. Next time kita ketemu lagi itu ada takta tuh. Ternyata lo kagak tanya tak. Panggil